Oleh karena itu, di 10 terakhir ini mari kita maksimalkan untuk beribadah. Jangan pernah meninggalkan sholat tarawih di 10 terakhir ini. Jangan pernah tidak bersedekah di 10 terakhir, khususnya di malam hari. Tidak harus nominalnya banyak, ya. Kalau kita sesuaikan dengan ya kondisi keuangan kita. Ibadah itu yang Allah cintai adalah ya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita lakukan yang terus menerus istiqomah. Meskipun itu jumlahnya tidak banyak, tapi kita lakukan ya setiap malam. Insya Allah kita bertekad pada malam hari ini untuk memaksimalkan 10 terakhir. Jangan tinggalkan sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai witir, karena pahalanya orang yang sholat bersama dengan imam dari sholat tarawih sampai witir itu pahalanya sumpajangi sampai menjelang masuk waktu subuh. Kira-kira jamaah sekalian, bisa ki sholat dari mulai selesai sholat isya sampai menjelang masuk waktu subuh? Tidak bisa, ya. Tapi dengan keutamaan sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai witir, itu pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita merasakan berlapis-lapis keberkahan. Keberkahan karena kita baru saja menunaikan sholat isya secara berjamaah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin, fakannama qama nisfal lail." Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka nama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia sholat separuh malam. Dan nanti juga kita akan melanjutkan sholat tarawih beserta dengan witir. Juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai menyelesaikan witir, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan untuknya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sama dengan kota Mekah, sama dengan Al-Quranul Karim, sama dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesamaannya adalah bahwa semuanya telah ditetapkan keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, kota Mekah, Al-Quranul Karim, para nabi dan rasul, ini semuanya telah ditetapkan keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah adalah kota yang diberkahi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Inna awwala baitin
utiya lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah. Sesungguhnya rumah atau tempat ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di kota Mekah. Lalu kemudian Allah mensifati mubarakah, yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Al-Qur'anul Karim, kalamullah yang kita baca setiap hari dan malam, itu juga telah ditetapkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakah. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad itu penuh dengan keberkahan. Demikian juga para nabi dan rasul adalah sosok manusia yang telah ditetapkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceritakan sosok Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kata Nabi Isa, Allah telah menetapkan keberkahan atasku dimanapun aku berada. Maka ini jemaah sekalian, sekelumit kecil keberkahan yang Allah tetapkan pada kota Mekah, pada Al-Quranul Karim, kemudian para nabi dan rasul. Demikian juga bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki bulan Ramadan, beliau menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang telah ditetapkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan pada sesuatu, maka itu artinya kebaikannya sangat banyak. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu keberkahan pada bulan Ramadan, pada Al-Quranul Karim, pada kota Mekah, pada para nabi dan rasul, maka itu artinya kebaikannya sangat banyak dan sifatnya permanen. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dulu sampai hari ini, sekali sholat di Masjidil Haram itu nanti bisa menyamai 100.000 kali sholat di tempat ini. Jadi cicak kibama sumpajang di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Kenapa? Keberkahannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kota Mekah. Demikian juga orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya berbeda dengan ibadah umrah yang kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Nabi mengatakan orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga jemaah sekalian, Al-Quranul Karim, kalau kita lihat segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti menjadi terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Orang yang mempelajari, ya, dan orang yang mengajarkan Al-Quran disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang terbaik. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa? Keistimewaannya tidak bisa ditandingi oleh bulan-bulan yang lain. Apa rahasianya? Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam surah Al-Qadar, khairum min alfi syahrin. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun beberapa bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam hari itu pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam itu menjadi malam yang mulia? Karena di malam itulah Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini, kita harus senantiasa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka keberkahan-keberkahan ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan cara kita berikhtiar. Ya, harus diusahakan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berikhtiar dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Karena tidak otomatis ya, orang yang berada di kota Mekah, jamaah sekalian, itu tidak otomatis mendapatkan keberkahan kota Mekah. Demikian juga orang yang berada di bulan Ramadan, orang yang mendapatkan bulan Ramadan tidak otomatis mendapatkan keberkahan Ramadan, karena teori keberkahan itu harus diusahakan. Kalau kita perhatikan, kunci operasional dari maksimalisasi dari Ramadan itu semuanya menggunakan kata kerja. Nah, sekarang jamaah sekalian, kita sudah berada di malam ke-20. 10 terakhir ini adalah puncak dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita perhatikan, kita bandingkan malam pertama sampai malam hari ini, itu semakin mau berakhir bulan Ramadan, semakin berkurang jamaah yang datang ke masjid. Padahal keberkahan Ramadan ini, jamaah sekalian, itu puncaknya ada di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri, kata qoma di sini bukan hanya berdiri sholat di malam hari, tapi artinya segala aktivitas kebaikan yang kita lakukan di malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, apakah itu berzikir, apakah itu sholat, apakah itu membaca Al-Quran, maka itu disebut dengan qamah, menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, disebutkan dalam sebuah hadis, idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila sudah masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Ini maknanya kias, artinya Nabi itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa ahya lailahu, kemudian yang kedua, beliau menghidupkan malam-malamnya. Kalau malam pertama sampai malam ke-20 malam ini Nabi masih tidur, tapi begitu masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, ahya lailahu, beliau menghidupkan sepanjang malam, tidak tidur. Maka beliau di 10 terakhir itu beliau melakukan iktikaf. Beliau tinggal di masjid selama 10 terakhir, bermalam di tempat itu, bermalam di masjid siang dan hari di tempat itu. Supaya apa? Supaya fokus beribadah di 10 terakhir. Kemudian apa lagi? Wa aiqadha ahlahu, beliau tidak hanya beribadah dirinya sendiri, tapi juga membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk menghidupkan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau Nabi saja, jemaah sekalian, menghidupkan malam 10 terakhir, padahal beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dijamin dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah dijamin masuk surga. Sementara kita tidak ada jaminan bahwa kita ini
akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jaminan kita bahwa kita ini sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa kita masih berleha-leha beribadah, terutama di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan? Oleh karena itu, di 10 terakhir bulan Ramadan ini harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun depan kita masih dapatkan. Maka Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang terbaik yang telah kita lewati dari Ramadan yang selama ini kita lewati. Oleh karena itu, di 10 terakhir ini mari kita maksimalkan untuk beribadah. Jangan pernah meninggalkan sholat tarawih di 10 terakhir ini. Jangan pernah tidak bersedekah di 10 terakhir, khususnya di malam hari. Tidak harus nominalnya banyak, ya. Kalau kita sesuaikan dengan ya kondisi keuangan kita. Kalau kita mampu 10.000 setiap malam, tidak ada masalah. Kalau kita mampu 20.000, itu lebih baik. Atau lebih baik misalnya dengan nominal yang lebih tinggi daripada 10 atau 20. Karena ibadah itu yang Allah cintai adalah ya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita lakukan yang terus-menerus istiqomah. Meskipun itu jumlahnya tidak banyak, tapi kita lakukan ya setiap malam. Insya Allah kita bertekad pada malam hari ini untuk memaksimalkan 10 terakhir. Jangan tinggalkan sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai witir, karena pahalanya orang yang sholat bersama dengan imam dari sholat tarawih sampai witir itu pahalanya sumpah jangi sampai menjelang masuk waktu subuh. Kira-kira jamaah sekalian, bisa ki sholat dari mulai selesai sholat isya sampai menjelang masuk waktu subuh? Tidak bisa. Ya, tapi dengan keutamaan sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai witir, itu pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengetahuan agar kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ragima ankum ri'in." Sungguh celaka, sungguh hina orang yang mendapatkan bulan Ramadan wansalakha, kemudian bulan itu pergi, kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.